Ketika kita membeli motor baru, apalagi motor yang kita inginkan, misalnya motor sport fairing, Piaggio dan motor Matic Premium, tampilannya begitu mempesona. Tarikan bodinya halus, aerodinamika motornya terlihat mengesankan, dan lainnya. Dengan memperhatikannya aja, kita jadi bisa senyum-senyum sendiri. Tapi setelah beberapa minggu berselang, yang tadinya motor ini terlihat sempurna dari segi estetika sampai aerodinamika, tiba-tiba penampilan motor yang sempurna tersebut menjadi rusak. Karena ada satu barang yang wajib kita pasang di motor kita yang udah sempurna tersebut. Barang apa itu? Tentu aja, itu adalah plat nomor depan. Plat nomor depan adalah barang yang cukup ngeselin buat kalian yang suka sama estetika. Karena dengan adanya plat nomor depan, motor kita jadi langsung rusak secara estetika. Apalagi kalau motor sport fairing. Duh, ini paling nggak banget. Motor sport fairing memiliki desain yang aerodinamis. Garis bodinya tajam, lampunya tajam, fairingnya memukau. Tiba-tiba ditampar plat nomor depan di atas headlamp. Apalagi plat nomor yang kita dapat belepotan. Angkanya nggak sempurna warnanya. Ada totol-totol warna hitam, sidik jari, dan lainnya. Benar-benar ngerusak estetika banget. Kemudian selain di motor sport fairing, di motor Piaggio Matic misalnya, kesan klasik motor ini langsung hilang gitu aja ketika pakai plat nomor depan. Parah banget pokoknya. Tapi nggak ada yang lebih parah daripada plat nomor yang dipakai motor naked seperti Yamaha Fiction. Kalau ngelihat Yamaha Fiction pakai plat nomor depan, kayak ngelihat motor lagi demam. Jadi kocak banget. Ya, kita semua setuju plat nomor depan benar-benar merusak estetika. Namun selain estetika, plat nomor depan sebenarnya ngerusak aerodinamika motor. Ya, aerodinamika di motor mungkin kedengaran lebay, tapi faktanya iya begini. Jadi buat beberapa motor, misalnya motor sport fairing nih, biasanya motor ini dibangun dengan memperhatikan aerodinamika. Dengan adanya plat nomor depan, sekali lagi, ini bisa merusak aerodinamika. Namun di luar dari estetika dan aero, sebenarnya ada hal yang bikin plat nomor ini dibenci, yaitu berbahaya ketika crash. Plat nomor terbuat dari bahan yang tipis dan tajam, yang berarti ketika terjadi kecelakaan dan plat nomor ini rusak dan berubah bentuk jadi hal yang tajam, maka hal ini bisa melukai pengendara motor tersebut. Kasarnya, plat nomor bisa berubah jadi benda tajam dalam seketika. Dan sejauh ini sudah ada beberapa kasus di mana pengendara motor terluka cukup parah karena tergores plat nomor. Yang paling sering sih kejadian ini terjadi di motor naked bike. Kenapa? Ya karena plat nomornya di atas. Tapi selain faktor kecelakaan, plat nomor depan juga bisa membuat user motor luka juga ketika lagi ngelap motor atau nyuci motornya. Sudah berapa banyak luka di tangan kita ketika lagi nyuci motor di bagian depan. Lagi ngelap-ngelap, tiba-tiba tangan kita tergores plat nomor depan dan berdarah. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ya lagi dan lagi, plat nomor itu tajam. Selain tajam, untuk di bagian depan biasanya jaraknya agak mepet dengan bodi, yang mana ketika lagi mau menjangkau di bagian belakang plat nomor, cedera bisa terjadi. Sampai titik ini kita bisa simpulkan kalau plat nomor ini cukup berbahaya. Tapi selain berbahaya, plat nomor sebenarnya juga bisa mengganggu. Bukan mengganggu tampilan atau aerodinamika, karena itu adalah hal yang udah pasti. Tapi mengganggu dari segi hal suara. Ya, plat nomor depan jika tidak dipasang dengan benar biasanya akan menimbulkan bunyi. Bunyinya macam-macam, ada yang bergetar, ada yang suara koplak, dan lainnya. Menariknya, suara bunyi ini bisa timbul di kondisi dan RPM tertentu. Misalnya jika tidak terlalu longgar, maka plat tersebut bisa bunyi di RPM tinggi. Kemudian jika ada penyanggahnya tapi agak sedikit longgar, biasanya plat nomor ini akan bunyi di jalan yang rusak. Dengan hal ini, lagi dan lagi plat nomor ini emang ngeselin khususnya di bagian depan. Tapi kenapa kita harus menggunakan plat nomor depan? Tentu aja hal ini dilakukan untuk membantu polisi supaya mudah untuk melihat bulan pajak motor. Jika tidak ada plat nomor di depan, polisi akan kesulitan mengidentifikasi pajak motor tersebut. Apalagi saat ini ada etle. Makin-makin, plat nomor depan nggak boleh dilepas sama sekali. Jangankan dilepas, ditekuk atau tidak menggunakan yang asli dari kepolisian aja bisa kena tilang. Namun pertanyaan lainnya, apakah cuma di Indonesia doang yang wajib pakai plat nomor depan? Sebenarnya nggak Indonesia aja yang wajib menggunakan plat nomor depan, tapi di kebanyakan negara tidak mewajibkan penggunaan plat nomor depan. Di Eropa misalnya, kebanyakan cuma pakai satu plat doang, yaitu di belakang. Di Jepang juga banyak motor yang nggak menggunakan plat nomor depan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Alasannya ya efisiensi, keselamatan, dan estetika tentunya. Sedangkan di Indonesia, dari zaman dulu motor diwajibkan punya dua plat nomor, yaitu depan dan belakang. Ada hal lucu di sini.
Plat nomor belakang seperti sudah ada standarisasinya, letaknya selalu di bawah lampu belakang. Tapi untuk plat nomor depan nggak ada standarisasinya. Dan hal ini akan membuat pabrikan motor kadang-kadang bingung sendiri, harus taruh bracket plat depan di mana. Yang pada akhirnya model bracketnya beda-beda. Kadang nempel di kepala motor, kadang di bawah lampu, kadang di dasi, dan lainnya. Kocak emang nggak ada standarisasinya. Namun ada satu hal yang menarik di sini. Moge kebanyakan nggak pakai plat nomor depan. Kenapa? Bukan karena mengganggu estetika dan aerodinamika, karena sekali lagi hal itu udah pasti. Tapi hal ini terjadi karena memang tidak disediakan dari pabrikan, apalagi kalau motornya impor. Coba bayangin, kalian membeli motor Ducati yang langsung diimpor dari Italia. Terus pas sampai rumah nggak ada dudukan plat nomornya. Dalam kondisi tersebut kalian harus gimana? Ke tukang las, bikin dudukan plat nomor. Kayaknya nggak gitu. Biasanya diakalin pakai stiker yang ditempelin di fairing. Tapi hal ini jelas-jelas ilegal. Kalau hal tersebut ilegal, kemungkinan kalian akan menyelipkan plat nomor di belakang fairing. Tapi ketika di jalan dan kalian rasa udah aman, namun kalian tetap akan diberhentikan juga oleh polisi. Karena memang meletakkan plat nomor di sana tidak diperbolehkan juga. Yang pada akhirnya lagi kalian akan ditilang. Ya, ditilang karena kalian tidak sanggup memasang plat nomor di depan dengan alasan kalau motor tersebut tidak memiliki bracket plat nomor dari pabrikannya. Lucu, ya lucu memang. Tapi di luar dari kekurangan yang ada, plat nomor depan sebenarnya ada manfaatnya. Tapi bukan untuk kita manfaatnya. Terus untuk siapa? Ya untuk eagle eyes alias mata elang alias debt collector. Ya, plat nomor depan sangat bermanfaat bagi debt collector mata elang. Lihat dikit, cocok, langsung sabet tuh motor. Kalau nggak ada plat nomor depan, mata elang akan kesulitan menjalankan tugasnya. Iya kan? Jadi ya walaupun mengganggu, kasarnya plat nomor depan ini bisa membantu identifikasi, keamanan lalu lintas, dan keperluan hukum. Tanpa plat depan, kendaraan akan lebih susah dilacak dalam kasus pelanggaran. Tapi apakah hal tersebut mutlak? Belum tentu, karena di banyak negara lain mereka bisa tetap tertib dan terpantau walaupun cuma pakai plat belakang. Artinya ini soal kebijakan dan keberanian untuk berinovasi. Sebenarnya kalau ngomongin inovasi, Indonesia itu sering berinovasi, bahkan dalam hal digitalisasi juga sering berinovasi. Tapi sayangnya inovasi digitalisasi ini banyak yang gagal. Sebagai contoh, iktp. Namanya udah elektronik, tapi masih perlu difotokopi. I-Samsat. Namanya udah I-Samsat, tapi masih harus sambil STNK di Samsat. I ini dan I itu, semuanya tetap aja tradisional. Cuman katanya doang elektronik, tapi sistemnya masih sama aja. Kenapa hal ini bisa terjadi? Tentu aja digitalisasi ini semuanya hanya sebuah proyek. Dan ketika sudah mendengar kata proyek, kalian tahu apa artinya. Intinya adalah plat nomor memang memiliki bentuk yang kecil. Tapi walaupun kecil, plat nomor bisa mengganggu banyak hal. Mulai dari tampilan motor, keamanan berkendara, kenyamanan, sampai potensi tilang. Dan yang lebih ngeselin, posisinya juga ambigu, antara diwajibkan tapi implementasinya nggak pernah benar-benar rapi. Dengan hal ini, banyak pengendara motor khususnya modifikator berharap kedepannya ada revisi regulasi, atau paling nggak ada standar pemasangan dan desain dari pabrikan. Biar plat nomor depan tetap ada, tapi tampilannya bisa menyatu dengan desain motor, aman dan nggak ganggu aerodinamika atau keselamatan. Dan kalau memang teknologi bisa menggantikan peran plat nomor, kenapa enggak? Bukankah tujuan akhirnya tetap sama, yaitu keteraturan dan keamanan di jalan raya? Iya kan? Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.